Tahun lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau lakukan atau apa yang kau kehendaki untuk jemaat ini lakukan di tahun depan. Ketika saya berdoa, lalu saya mulai berbicara, berbagi tentang apa yang saya dapatkan. Kepada beberapa orang saya berkata, saya belum menemukan satu kata yang tepat untuk tahun depan. Tapi satu hal yang saya rasakan adalah Tuhan ingin membawa gereja ini, jemaat ini untuk melakukan sesuatu keluar. Tapi saya belum menemukan satu kata yang tepat. Saya berbicara dengan beberapa orang sampai akhirnya muncullah satu kata. Yaitu be the light. Inilah tema kita tahun 2024, be the light, menjadi terang. Ayat ini diambil dari Matius 5, dibuka slide berikutnya. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan dia di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah tema untuk tahun ini, tahun 2024 yang saya dapatkan untuk kita sama-sama sebagai jemaat melakukan sesuatu di tahun ini. Be the light. Dan ada 3 kata yang menarik ketika saya membaca firman ini. Yang pertama adalah house, yang kedua adalah town atau city, dan yang ketiga adalah world, dunia. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan ke depannya, Tuhan berbicara mengenai ini. Be the light, jadilah terang di rumahmu. Untuk kita suami-suami, jadilah terang bagi istri kita. Untuk kita para istri, untuk istri-istri, jadilah terang bagi suamimu. Dengan suami mengasihi istrinya, dengan istri menghormati suaminya. Dan bukan cuma itu, untuk orang tua jadilah terang untuk anak-anakmu. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan untuk anak-anakmu dan juga buat bagi anak-anak. Jadilah terang bagi orang tuamu. Jangan sampai ada orang tua yang berkata, waduh sejak anak saya masuk ke gereja, sejak anak saya pelayanan kok berubah. Berubahnya bukan jadi lebih baik, tapi berubahnya jadi lebih tidak baik. Mari kita berubah hari ini untuk menjadi terang di rumah kita. Bahkan bukan cuma itu, jadilah terang di kota kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita? Apa yang bisa kita perbuat untuk kota ini? Melalui pelayanan-pelayanan yang sudah ada, ataupun nanti yang lainnya akan muncul, lakukanlah sesuatu. Berpartisipasilah untuk kota ini, untuk kemajuan, kesejahteraan kota ini. Dan bukan cuma itu, jadilah terang bagi dunia ini, the world. Dunia di mana saudara bekerja. Kalau saudara bekerja, jadilah karyawan yang baik. Jadilah bersinar di sana sampai bosmu melihat bahwa, wow, kamu berbeda daripada yang lainnya. Kalau engkau pemilik pengusaha, maka jadilah pengusaha yang berbeda. Di mana menjadi terang bagi setiap orang yang bekerja yang di bawahnya. Di dalam dunia pelayanan juga sama. Jadilah terang di mana saudara melayani. Apapun pelayanannya, jadilah terang di sana. Jadilah terang di dunia ini dimanapun kita berada. Ini adalah tema tahun ini yang akan kita sama-sama jalani. Selama ini kita sibuk dengan membangun relasi, ya bagus, kita berkumpul bersama-sama, fellowship terus, relasi terus, yes good. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita. Tapi kita perlu melakukan sesuatu untuk jadi terang di dunia sana. Sampai setiap orang bisa melihat apa yang kita lakukan itu baik. Dan mereka bisa memuliakan Bapa kita di surga. That's the point-nya. Ini yang akan kita lakukan tahun ini. Dan ini adalah sebenarnya tema atau judul khotbah yang saya akan bagikan nanti di minggu depan. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah introduction atau satu pendahuluan. Satu khotbah dengan judul See the Light. Mari kita buka di Matius 4 ayat 12-16. Jadi kalau be the light, jadilah terang, itu ada di Matius 5. See the light yang akan saya bagikan hari ini ada di Matius 4.
Jadi sebelum Yesus mengatakan jadilah terang dunia, ini yang Yesus lakukan kepada orang-orang di zaman itu. Matius 4 ayat 12 sampai 16. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan jadilah terang dunia, itu adalah khotbah Tuhan Yesus di atas gunung Sinai. Dan gunung Sinai adalah satu gunung yang ada di wilayah Galilea. Tetapi di sebelumnya Yesus berkatakan, Alkitab menuliskan bahwa di daerah Galilea itu adalah tempat di mana suku Zebulon dan suku Naftali tinggal di sana. Itu adalah wilayah Galilea. Dan wilayah ini adalah wilayah kegelapan. Di mana orang-orang yang tinggal di situ tinggal di dalam kegelapan, bahkan dinaungi oleh maut. Dan Alkitab menuliskan di daerah Galilea inilah akan terbit terang itu sendiri. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Akan terbit terang dari daerah yang disebut dengan Galilea atau daerah kegelapan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa daerah Galilea ini disebut daerah kegelapan dan orang-orang yang ada di dalamnya tinggal di dalam kegelapan dan dinaungi kegelapan? Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat slide berikutnya. Ada 3 peta yang saya ingin tunjukkan. Yang pertama adalah peta peta Israel ketika Tuhan Yesus hidup. Pada waktu Yesus hidup, wilayah Israel dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Yudea, Perea, Dekapolis, Samaria, dan Galilea. Itu yang paling atas. Dan di dalam Galilea ada Kapernaum, Tiberias, Kana, Nazaret, Magdala. Itu peta di zaman Yesus hidup. Yang tengah adalah peta di zaman Yosua. Ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, lalu Yosua membagi bangsa Israel ke dalam 11 suku. 11 tanah yang akan diterima oleh 11 suku karena bangsa Lewi tidak menerima tanah. Dan wilayah yang paling atas adalah Naftali dan Zebulon, sama seperti wilayah Galilea. Dan peta yang ketiga yang saya tunjukkan adalah peta pada zaman kerajaan Rehabeam, anak daripada Raja Salomo. Pada waktu itu kerajaan Israel terbelah menjadi 2, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Di mana kerajaan Israel Selatan disebut dengan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara disebut dengan kerajaan Israel. 3 peta ini akan cukup mewakili untuk kita mengerti kenapa Naftali dan Zebulon atau daerah Galilea disebut daerah yang gelap. Slide berikutnya. Di zaman pemerintahan Yosua, Hakim-Hakim 1 ayat 30-33 mengatakan, suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Akhib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli di negeri itu tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Jadi pada waktu Yosua masuk dalam tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel, Yosua memerintahkan 11 suku untuk masuk ke tanah perjanjian masing-masing dan mengalahkan orang-orang Kanaan di wilayahnya. Tetapi suku Naftali dan suku Zebulon, mereka tidak menghabiskan atau menyingkirkan seluruh orang Kanaan di wilayah mereka. Walaupun sebenarnya suku yang lain juga melakukan hal itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Karena apa yang dilakukan oleh suku Naftali memiliki dampak yang panjang setelahnya. Kalau saudara perhatikan, dari 11 suku hanya ada 2 suku. Yang pertama suku Asyer dikatakan, kalau kita lihat suku Zebulon, dikatakan bahwa tidak menghalau penduduk Kanaan sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. Untuk suku Asyer dan suku yang lainnya dikatakan orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka.
Tetapi untuk Naftali dan Asyer, terutama untuk Naftali, suku Naftali tidak menghalau penduduk Kanaan, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ada yang berbeda. Kalau yang sebelumnya dikatakan bahwa orang Kanaan tinggal di tengah-tengah suku bangsa Israel, tapi yang Naftali berkata bahwa suku Naftali tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Artinya apa? Bahwa daerah Galilea atau orang Naftali ini adalah orang-orang yang boleh bilang kalau kata-katanya seperti ini adalah orang-orang yang minoritas. Mereka tinggal di satu wilayah yang orang Kanaannya jauh lebih banyak dibanding mereka sendiri. Dan ketika mereka tinggal di daerah yang seperti itu, maka gaya hidup, cara pandang, cara mereka hidup, ini akan mempengaruhi orang-orang dari suku Naftali. Mereka kawin di sana, mereka punya anak dengan orang-orang di sana. Mereka mengadopsi cara berpikir mereka mengenai siapa Tuhan. Cara mereka hidup juga terpengaruh di sana. Karena mereka adalah orang-orang yang minoritas. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin tidak berpengaruh di sana. Mereka kalah dengan orang-orang Kanaan di zaman itu. Dan mereka terkontaminasi dengan orang-orang Kanaan. Saking minoritasnya, kalau kita mengerti konsep betapa mereka minoritas, ini sama seperti kisah ketika wanita Samaria bertemu dengan Yesus di tepi sumur. Pada waktu Yesus bilang, berikanlah aku air untuk minum. Apa yang wanita itu katakan? Masakah engkau orang Yahudi meminta kepadaku orang Samaria? Karena orang Samaria adalah orang-orang yang minoritas juga. Orang-orang yang sudah bercampur hidupnya. Bukan dikatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang Israel sejati. Karena mereka sudah kawin campur di sana. Sama seperti orang dari suku Naftali, mereka minoritas. Dan mereka minder di sana. Mereka merasa kecil di sana. Ini orang-orang Naftali. Jadi orang-orang yang second class. Bukan orang-orang yang first class, orang-orang yang rendahan boleh dibilang. Lalu yang berikutnya di zaman Salomo. Slide berikutnya. 1 Raja-Raja 9 ayat 10-13. Setelah lewat 20 tahun selesai Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkan tanah Kabul sampai hari ini. Ini kayak orang Batak, saudara. Macam apakah tanah ini yang kau berikan padaku? Maaf kalau saya salah logat. Di tahun itu, Raja Salomo membangun istana, bait Allah dan istananya. Dan pada waktu dia membangun, dia dibantu oleh Raja Hiram, raja dari Tirus. Dan dikirim semua kayu, semua apa yang diperlukan, bahkan emas dikirim untuk semua itu bisa berdiri. Dan ketika semua itu selesai, Salomo tidak membayarkan dengan yang lain, tapi dia memberikan 20 kota kepada Raja Hiram dari Tirus. Dan waktu diberikan sama Raja Hiram ngelihat kan, waktu dia ngeliat 20 kota yang diberikan, wah, kota apa ini yang dia berikan sama saya? Satu artikel menuliskan bahwa daerah itu, kota itu adalah daerah yang miskin. Jadi kalau boleh dibilang daerah itu adalah daerah yang dibuang oleh Salomo. Bahkan ada satu artikel juga yang menuliskan bahwa pada waktunya 20 kota itu dikembalikan sama Salomo dan Salomo membangunnya kembali. Inilah suku Naftali, daerah Galilea. Daerah yang tidak dianggap oleh Raja Salomo. Tidak diperhitungkan. Bahkan sekalipun rasanya kepemilikan dalam satu bangsa Israel yang besar. 20 ini gak dianggap dan diberikan begitu saja. Bahkan ketika diberikan sama orang lain, orang yang nerimanya juga gak mau terima. Dibalikin lagi 20 kotanya. Inilah wilayah Galilea. Yang ketiga,
Di zaman kerajaan Rehabeam. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang-orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud, maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Pada waktu itu Raja Salomo mati, anaknya Raja Rehabeam menjadi raja. Lalu pada waktu ia menjadi raja, orang-orang dari kerajaan dari Israel datang untuk meminta kepada Raja Rehabeam, turunkanlah pajak yang sudah ditanggungkan ayahmu pada kami. Tapi Raja Rehabeam bilang, kelingkingku lebih besar daripada pinggang bapakku. Apa yang sudah ditagih padamu akan memperbesarnya. Jadi hari itu pajaknya bukan dikurangi, tapi dia menambahkannya, memperbesarnya. Dan hari itu orang-orang dari Israel marah. Dan dia memisahkan diri sehingga terbentuklah kerajaan Israel Utara. Dan wilayah Galilea ada termasuk di dalamnya. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang boleh dibilang mungkin kecewa, sakit hati. Jadi wilayah Galilea adalah orang-orang yang hidup dengan cara hidupnya mereka bukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang Galilea, suku Naftali, suku Zebulon adalah orang-orang yang hidupnya terbuang, gak dipandang oleh orang lain, bahkan gak dipandang oleh pemimpinnya sendiri. Dia dibuang, ke sana dia gak diterima, ke situ dia gak diterima, kemana dia pergi gak diterima oleh orang lain. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang tidak dianggap. Bahkan dikatakan lebih lanjut mereka adalah orang-orang yang sakit hati, kecewa. Lebih baik saya keluar, lebih baik saya melakukan sesuatu sendiri. Saya bikin kerajaannya sendiri. Itulah mereka orang-orang Galilea. Jadi saudara sekarang mengerti, kita mengerti. Kenapa daerah itu disebut dengan daerah kegelapan. Jadi kita mengerti kenapa firman Tuhan menuliskan di Matius bahwa daerah itu adalah daerah yang dinaungi oleh maut. Karena tipikal orang yang seperti itu, daerah yang seperti itu, bukan sejak zaman itu tapi sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka tinggal di dalam kegelapan. Tetapi berita baiknya, Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Berita baiknya, Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak selamanya Zebulon dan Naftali akan tinggal dalam kesuraman. Tetapi akan ada masanya Tuhan akan meninggikan daerah itu, akan memuliakan daerah itu. Jadi apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Apa yang Tuhan lakukan tepatnya pada waktu itu? Tuhan datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal. Dan yang dia lakukan adalah dia datang ke Galilea. Apa yang Yesus lakukan di Galilea? Yang pertama, slide berikutnya. Matius 4 ayat 17. Ini kelanjutan ayat yang tadi di awal saya baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu Alkitab menuliskan Zebulon, Naftali lalu di akhirnya. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus datang ke dunia, Yesus datang ke wilayah yang penuh kegelapan. Dan menyatakan dirinya, ayo bertobatlah. Bertobatlah dan ikut sama-sama aku. Bahkan dituliskan di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak lagi akan berjalan di dalam kegelapan. Bukankah ini menceritakan mengenai kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Kita yang hidup di dalam kegelapan, bahkan dinaungi oleh maut. Tapi Yesus datang, menunjukkan dirinya dan berkata, bertobatlah. Dan barang siapa yang mengikuti aku, terang itu akan menyertai setiap kita. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Bukan karena betapa hebatnya suku Zebulon dan Naftali. Tapi karena Tuhan lain datang
memberikan terang itu kepada setiap kita. Yang kedua yang menarik yang Tuhan lakukan di Galilea adalah Matius 4 ayat 18 sampai 19. Yesus memilih Galilea. Kalau tadi Yesus datang ke Galilea, yang kedua yang saya bagikan yang penting adalah Yesus memilih Galilea. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas dan saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus bukan cuma datang menghampiri kita dan memberikan terangnya kepada setiap kita. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia memilih setiap kita. Ia memanggil setiap kita. Simon, ikut aku. Yohanes, ikut aku. Diki, ikut aku. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, ada ayat paralelnya dari ayat ini, yaitu di Lukas 5 ayat 5, saya akan bacakan. Pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia, Simon Petrus menjawab begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pada waktu Yesus datang sama memanggil murid-muridnya, mereka sedang dalam keadaan yang gagal. Mereka bekerja mencari ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa semalaman. Bukankah ini juga menggambarkan setiap kita? Kita yang terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bergumul dengan mungkin kelemahan kita, kesalahan kita. Kita mencoba bangkit kembali. Udah pulih, ada orang yang senggol, sakit hati lagi. Ada orang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, kita merasa kadang-kadang, oh saya nggak dianggap ya. Oh saya mungkin bukan orang yang prioritas. Oh mungkin saya bukan orang yang penting. Oh mungkin saya mungkin cuma second class. Saya nggak berarti apa-apa. Di tempat saya bekerja saya nggak ada artinya. Di tempat saya pelayanan mungkin saya nggak ada artinya. Di dalam keluarga, saya bukan anak yang disayangi. Oh mungkin saya suami yang biasa-biasa aja lah. Saya istri yang memang gak tahu seperti apa saya. Kadang-kadang kita bisa berpikir hal yang sama. Dan kita mencoba untuk menjadi suami yang jauh lebih baik. Kita mencoba menjadi seorang istri yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya gagal kembali. Kita anak-anak muda mencoba untuk menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menyenangkan hati orang tuanya, yang bisa menghormati orang tuanya, tapi kok sepertinya gagal kembali. Nggak berhasil, sepertinya orang tua nggak pernah satisfy, orang tua nggak pernah puas dengan apa yang saya lakukan, padahal yang saya lakukan udah sangat baik menurut pandangan saya. Dan kita melakukan usaha-usaha kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan seperti apapun yang kita lakukan, sepertinya kok pintu tertutup. Kok gagal lagi. Kok sepertinya belum terbuka. Bukankah keadaannya sama seperti yang mereka alami? Tetapi di dalam kegelapan, di dalam kegagalan, Yesus memanggil mereka. Ikutlah aku. Tuhan tidak pernah melihat apa yang menjadi masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang menjadi kegagalan kita. Tapi hari ini berita baiknya, Tuhan datang memilih kita. Yang ketiga yang saya bagikan, Yesus melakukan mujizat untuk Galilea. Yohanes 2 ayat 1 mengatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Kita tahu cerita ini seterusnya. Bahwa hari itu ada satu perjamuan pernikahan di Kana. Yang juga adalah wilayah Galilea. Dan di saat itu mereka membutuhkan satu mujizat. Percayakah kita bahwa sampai hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah kita? Percayakah kita hari ini bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita yang mungkin berpikir saya mungkin hanya akan di second class aja. Mungkin saya nggak akan pernah dipantau oleh orang-orang yang ada di atas saya. Tapi bersama Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi kita juga perlu melakukan sesuatu yang besar. Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menebarkan jala. Bahkan di selanjutnya,
Di 2 murid yang lain, ketika Yesus memanggil mereka, murid-muridnya sedang merapikan jalannya. Artinya apa? Ketika kita ingin melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar, kita juga perlu menyadari bahwa kita nggak bisa jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita perlu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa di luar standar kita. Ada satu orang pernah berkata, saya pernah dengar satu podcast, dia bilang begini, saya pikir ini menarik. Kalau saya digaji 5 juta, maka saya akan kerja seperti saya digaji 10 juta. Sampai bos itu melihat apa yang saya kerjakan. Satu excellent yang kita punya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sama seperti mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bukan lagi ongkang-ongkang kaki. Lagi duduk santai, kipas-kipas di pinggir laut. Bukan. Murid-muridnya lagi menebarkan jala dan mereka gagal. Murid-muridnya lagi mempersiapkan, merapikan jala yang sudah mereka kerjakan. Bukan berarti kita ingin menjadi orang tua yang berhasil untuk anak-anak kita terus kita diam. Kita perlu belajar untuk melakukan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan berarti kita ingin menjadi anak untuk orang tua. Ya udah, jadilah apa diri kita apa adanya. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan jadilah dirimu apa adanya. Tapi firman Tuhan mengajarkan jadilah serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi setiap kita perlu berubah. Kita tidak bisa hari ini, mungkin generasi apa nih? Apa generasinya? Yang selalu berkata bahwa jadilah dirimu apa adanya. Jadilah diri kita apa adanya. Inilah kita, inilah passion kita. No. Kita coba berubah cara pandang kita. Jadilah sama seperti Kristus. Jadilah sama seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan bekerjalah dan bekerjalah. Dan Tuhan akan melakukan mujizat perkara yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Yang berikutnya. Yang keempat. Yesus menjawab kebutuhan Galilea. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Tuhan Yesus datang bukan untuk menunjukkan terangnya yang ajaib, bukan cuma itu saja. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memilih setiap kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk melakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Tapi dia juga datang untuk menjawab kebutuhan setiap kita. Pada zaman itu saya nggak tahu berapa banyak orang yang sakit di sana. Yang saya tahu hari ini adalah jumlah dokter dan jumlah jiwa di bangsa Indonesia masih kurang mencukupi. Masih perlu banyak dokter. Kalau hari ini saja perlu banyak dokter untuk menyembuhkan semua orang yang ada di Indonesia, saya percaya bahwa di zaman itu mereka pun perlu orang-orang yang bisa menyembuhkan mereka. Mungkin mereka perlu nabi-nabi yang bisa menyembuhkan mereka dan sebagainya. Tapi at least yang saya tahu ada satu dokter Lukas di zaman itu. Jadi cuma ada satu yang saya tahu, untuk meng-cover semuanya nggak bisa. Tapi ketika Yesus datang menjawab kebutuhan mereka, semua orang dari seluruh wilayah Israel datang menghampiri Yesus. Bukankah ini juga teladan bagi setiap kita yang kita perlu lakukan dalam hidup kita? Kalau kita sudah diselamatkan dan telah melihat terangnya yang ajaib, Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Dan terang itu bahkan telah tinggal dalam hidup setiap kita. Bukankah sebaiknya juga bagi setiap kita hari ini melihat dengan mata kita, di manakah orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita? Di manakah mereka? Bukankah banyak dan banyak sekali? Saya pernah menginterview satu orang tua dari sekolah setara. Saya ingat waktu itu interview sama Cimaria. Setelah selesai interview saya nangis, Cimaria nangis. Itu bertahun-tahun yang lalu. Waktu kami interview, saya tanya, berapa banyak keluarganya? Anaknya 5 kalau nggak salah. Lalu orang tua itu cerita pekerjaannya, dan orang tua cerita, gajinya cuma 2,5 juta. Saudara mau nangis enggak? Selesai interview, waktu saya mau Cimaria ngobrol,
orang yang begini yang harusnya kita terima hari ini. 2,5 juta gajinya hari itu. Anaknya 5, saya nggak tahu mau makan apa mereka. Tapi kalau hari ini kita ada, kita bisa impas saja. Saya pikir itu the grateful buat setiap kita. Bukankah itu mujizat? Bukankah itu yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita, memenuhi kebutuhan setiap kita impas? Karena pada kenyataannya masih banyak orang-orang di luar sana yang belum ketemu dokter. Banyak orang-orang yang di luar sana belum ketemu orang-orang yang jual beras. Orang-orang di sana yang masih belum bisa ketemu dengan orang-orang yang jual untuk jual telur dan mereka bisa beli. Tapi hari ini kalau kita melihat semuanya itu, maka inilah bagian kita untuk kita pergi kepada mereka, menjadi terang bagi setiap mereka. Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah Yesus merubah Galilea. Kalau saudara perhatikan ini peta di zaman Yesus, sekali lagi, ini akan saya bagikan di minggu depan. Setelah Yesus menjawab semua kebutuhan mereka, Yesus memanggil menjadi terang bagi mereka, Yesus memilih mereka, Yesus melakukan mujizat bagi mereka, Yesus menjawab semua kebutuhan mereka. Yang Yesus lakukan adalah berikutnya, dia naik ke atas gunung yang disebut dengan gunung Beatitude. Dan akhirnya khotbah itu akhirnya cerita itu berlanjut tentang khotbah Yesus di atas bukit. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah terang bagi dunia ini. Dan inilah cara Yesus akhirnya merubah hidup setiap kita orang percaya. Karena orang-orang Galilea bukan cuma butuh terang. Orang-orang Galilea bukan cuma butuh identitas yang baru bahwa dia adalah murid Kristus. Orang-orang di Galilea bukan hanya membutuhkan mujizat. Orang-orang Galilea bukan hanya membutuhkan kepenuhan atau kecukupan dalam hidup mereka. Kebutuhan mereka semua dipenuhi. Tapi yang Tuhan inginkan jauh lebih daripada itu. Tuhan ingin merubah attitude-nya mereka. Tuhan ingin merubah sikap hatinya mereka. Kalau minggu yang lalu, Johan sudah memberikan mengenai Beatitude. Kalau saudara bisa lihat khotbah yang minggu lalu di akhir tahun. Itu powerful, saudara. Dan hari ini mari kita akan sama-sama belajar. Kita sudah cukup ada di sini. Kita sudah melihat terangnya yang ajaib. Bahkan banyak dari kita sudah melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita yang dulunya ada di daerah Galilea yang sama dengan mereka, kita telah dipanggil kepada terang yang ajaib. Dan kita punya identitas yang baru bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Hidup kita dipenuhi. Kita bisa makan, kita bisa minum. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kemanapun kaki kita melangkah kaki kita, semau kita bisa melangkahkannya. Tetapi masih banyak orang yang punya kaki tapi tidak tahu kemana mereka harus melangkahkan kaki mereka. Karena kaki mereka terikat dengan kekurangan mereka. Kaki mereka terikat dengan kebutuhan mereka ketika mereka ingin pergi staycation atau vacation kemana mereka pergi. Mereka masih berpikir, kalau saya pergi, anak saya makan apa? Kalau saya melakukan ini, gimana dengan anak-anak saya? Tapi bersyukurlah setiap kita hari ini. Kemana kita ingin pergi, kita bisa pergi kan? Tapi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita sama-sama merenungkan. Ambil 1 menit untuk memikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita yang lemah, kita yang rendah, kita yang tidak berharga, dan bahkan kita yang dibuang oleh dunia ini tidak dianggap. Tapi Tuhan telah memilih kita dan memberikan satu identitas yang baru. Bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Dan bukan hanya itu. Ingatlah saat-saat di mana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita. Ingatlah saat di mana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ingatlah saat-saat di mana Tuhan menjawab doa-doa saudara semua. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang disebut dengan kebajikan. Hitunglah hari-harimu dan lihatlah bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Engkau telah memanggil kami dari terang-Mu, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur. Hari ini kami ada Tuhan. Dan kami akan belajar lebih lagi Tuhan. Ubahkan hati kami. Sehingga kami boleh menjadi sama seperti Kristus. Mari saya undang untuk Bapak Saudara bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus.